Kita rayakan 80 tahun kemerdekaan. Kita bersorak, bertepuk tangan, dan menunduk hormat. Tetapi, di balik panggung upacara yang megah, di bawah sorotan kamera dan pidato yang lantang, ada sebuah kisah yang tidak masuk dalam jadwal. Ini bukan tentang pahlawan, bukan tentang prestasi besar bangsa. Ini tentang dua bocah kecil di Goa, Syamsul dan Muhammad Aidil. Mereka tidak berebut medali, mereka tidak mengejar mimpi, mereka hanya memunguti kotak-kotak kue dari sisa perayaan yang ditinggalkan. Sisa dari pesta, sisa dari janji, sisa dari sebuah ironi yang begitu menusuk. Apakah ini kemerdekaan yang kita perjuangkan? Apakah ini wajah dari keadilan yang dijanjikan? Video ini akan membuka mata dan menampar kesadaran kita semua. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah alarm keras. Jika kamu peduli dengan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, tonton video ini sampai selesai. Bagikan ke semua orang yang menurutmu perlu melihatnya. Berikan komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendukung konten yang berani berbicara tentang kebenaran. Karena di antara gegap gempita perayaan, suara rakyat kecil seringkali tidak terdengar. Saatnya, kita buat suara itu berbunyi lantang. Bocah kue, dari Goa, dan ironi kemerdekaan. Kemerdekaan kita telah berusia 80 tahun. Perayaan meriahnya kembali kita saksikan. Bendera, gagak berkibar, para pejabat, berseragam rapi, dan rakyat, disuguhi upacara di lapangan besar. Namun, di balik panggung megah itu, ada sebuah pemandangan yang menampar kesadaran kita, sebuah adegan yang tidak tercatat dalam agenda resmi, tetapi mengukir luka di hati nurani bangsa. Dua bocah kecil di Goa, Syamsul dan Muhammad Aidil, memunguti kotak-kotak kue dari sisa jamuan para pejabat. Kue-kue yang seharusnya menjadi bagian dari kemeriahan, kini menjadi simbol dari kenyataan pahit. Dua bocah itu tidak sedang bermain. Mereka sedang berjuang, perut-perut kecil mereka, mengais remah dari pesta, yang seharusnya juga milik mereka. Apakah ini kemerdekaan yang kita maksud? Apakah ini arti keadilan sosial yang kita perjuangkan? Kemerdekaan, dalam arti yang paling dalam, bukanlah sekadar lepas dari penjajah. Kemerdekaan adalah kebebasan untuk menjadi manusia seutuhnya, bebas dari belenggu kebutuhan dasar yang menindas. Sesungguhnya, kebebasan sejati muncul ketika seseorang bisa memilih jalannya sendiri, tanpa dipaksa oleh kondisi yang memiskinkan. Syamsul dan Aidil, dalam adegan itu, tidaklah bebas. Mereka terpaksa untuk sekadar bertahan hidup. Tindakan mereka bukanlah pilihan, melainkan bentuk paling dasar dari perjuangan eksistensial. Kue-kue yang mereka bawa pulang, bukan hanya makanan. Kue-kue itu adalah simbol paradoks. Mereka adalah cerminan dari janji kemakmuran yang terucap di atas panggung, tetapi tidak pernah sampai ke meja makan rakyat jelata. Perayaan yang penuh simbol kebesaran itu, sebenarnya menutupi realitas noumena, realitas yang tidak terlihat di permukaan. Yaitu, kenyataan, bahwa kemiskinan dan ketidakadilan masih merajalela. Dua bocah itu adalah jendela, yang membuka mata kita pada jurang yang dalam, antara janji dan kenyataan. Belas kasih insidental, seperti bantuan yang diberikan oleh Kapolres Goa, memang patut diapresiasi. Namun, kita harus jujur, memberikan sepeda atau bingkisan, tidaklah cukup untuk menjawab persoalan mendasar ini. Bantuan semacam itu, hanyalah belas kasihan paternalistik, sebuah tindakan yang mengobati luka di permukaan, tanpa menyentuh akar penyakitnya. Yang kita butuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan keadilan struktural. Kita butuh keberanian untuk mengubah sistem yang memungkinkan ketimpangan ini terus terjadi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita bisa menghendaki, agar kondisi di mana anak-anak harus mengais sisa makanan ini menjadi sebuah hukum universal. Jawabannya, tentu saja tidak. Etika menuntut kita untuk bertindak, bukan sekadar bersimpati. Editorial ini ingin berteriak, jangan biarkan bocah-bocah Goa itu menjadi viral sesaat, lalu terlupakan. Di luar sana, ada ribuan Syamsul dan Aidil lainnya yang berjuang dalam diam. Mereka tidak terekam kamera, tidak menjadi berita utama, tetapi merekalah wajah asli rakyat Indonesia hari ini. Kemerdekaan sejati, tidak diukur dari meriahnya upacara. Kemerdekaan sejati diukur dari hilangnya pemandangan bocah-bocah kecil, yang harus mencari makan dari sisa orang lain. Jika para pemimpin negeri ini masih bisa tertawa di panggung kehormatan, sementara di bawah panggung anak-anak berebut remah makanan, maka sesungguhnya, yang merdeka hanyalah kursi kekuasaan, bukan rakyat. Dan perjuangan kita, perjuangan bangsa ini, belum selesai. Bersama gerakan rakyat, kita gelorakan semangat perubahan ke seluruh pelosok negeri. Bersama gerakan rakyat, kita menuju Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat. Salam gerakan rakyat, salam perubahan, untuk masa depan anak bangsa yang lebih baik.